Nah, selain engagement, ada pula relationship. Jangan lupa kita ini makhluk sosial. Di antara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai, mendukung dan didukung. Itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial. Dengan siapa saja, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, kolega, siapa saja. Ayo membangun relationship yang baik. Demi apa? Kebahagiaan. Sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain. Meskipun kamu pinter sendirian di kelas, wah saya tidak butuh teman-teman. Iya mungkin orang lainnya bukan temanmu, tapi dosenmu. Mungkin juga bukan temanmu, tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Saya ini Pak, introvert tulen. Ya. Saya tidak butuh orang lain sama sekali. Bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain, lebih asik dengan dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaanmu. Hidup kita tetap perlu orang lain, entah lewat pintu yang mana. Jadi ini pentingnya relationship. Maka kita perlu punya skill, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Di situ ada beberapa contoh, beberapa cara membangun hubungan yang baik. Boleh nanti teman-teman latihan ya, nyari circle yang cocok. Nah, mungkin sudah punya Pak circle kelas Pak, tapi orangnya tidak pada asik. Kamu nyari sendirilah yang asik, yang gimana. Semuanya tidak asik Pak. Lah terus kalau di kelas mereka, saya selalu ditinggal, ya berarti yang tidak asik kamu. Ya. Oh, yang lain bisa nyambung, kamu sendiri yang tidak bisa nyambung. Jadi, ya latihan cari circle yang cocok, yang baik, yang bisa saling mendukung, yang saling menghargai. Latihan memulai ngobrol, di situ ada petunjuk. Coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal. Latihan mengakrabkan diri. Ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman, orang sana, orang Amerika, mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis. Jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langka. Bandingkan di kita di Indonesia, wow itu wis pokoknya jejer mesti ngobrol. Kalau di sini kan tidak mungkin tidak ngobrol, sudah mesti ngobrol. Dari sisi ini kita menang sebenarnya. Kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah. Jadi kita punya keasikan sendiri, punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang. Nah, itu khas kita sudah. Relationship kita bagus. Kadang sering dipuji orang, kita itu ramah, kita itu familiar, murah senyum, dan lain sebagainya. Dari sisi ini lumayan kita. Murah senyum. Meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum. Mulai sering kenceng, sering tidak santai. Nah itu. Oke, ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Bila perlu, menghubungi lagi teman lama yang sudah putus. Ini juga mungkin kita sudah menang lah. Agama mengajarkan silaturahim dan lain sebagainya. Jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan. Dibenci orang itu menyakitkan. Tidak dihormati orang itu menyakitkan. Tidak dicintai orang juga menyakitkan. Sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek. Latihanlah membangun relasi yang baik. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan perma. Ini M-nya.
meaning, makna. Meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jangan egois hanya mikir diri kita sendiri. Kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama. Ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadaran kenabian. Seperti para nabi. Para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya. Tapi ketika sudah memuncak, ya selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama. Itu nabi. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Nunggu umatnya semuanya masuk surga. Itu kesadaran profetik. Kalau kata Muhammad Iqbal, ini tandingannya kesadaran mistik. Kadang-kadang dalam konsep mistik atau sufistik tertentu, orang itu fokusnya hanya memuncaknya dirinya. Kalau sudah memuncak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, itulah final, selesai sudah. Entah dengan istilah wahdatul wujud, kah itihad, kata musyahadah, tapi ini dipandang sebagai akhir perjalanan. Beda dengan kesadaran profetik, sudah memuncak tapi tetap ingin berbagi lagi. Tidak hanya ingin dirinya yang puncak, tapi dia ingin membagi pengalaman puncaknya. Nah, orang yang bisa berbagi itu dia akan lebih puas, lebih bahagia. Jalannya banyak, bisa lewat sosial, politik, bisa lewat agama, komunitas, dan lain sebagainya, banyak. Sama seperti tadi rumusnya, berbagi pada sesama. Ada beberapa tips untuk membangun makna hidup. Yang pertama, boleh teman-teman kalau mungkin jangkauannya ingin lebih luas, ya bergabung saja dengan organisasi atau lembaga yang tujuannya memang pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memang membantu. Bukan yang mencari profit, tapi yang memang benar membantu. Libatkan diri di sana. Itu membuat diri kita lebih berarti. Banyak lembaga-lembaga sosial yang teman-teman bisa ikut membantu di sana. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan banyak orang. Saya siap sih Pak membantu, tapi gimana ya Pak, saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi, saya membantu siapa juga tidak tahu, bantu tetangga juga tidak kenal. Itu ya berarti kamu kurang relasi. Jalannya apa? Yuk kamu perbanyak relasi. Pingin saya Pak ngajar, misalnya di sini anak-anak kecil itu ngaji, tapi gimana caranya ngundang mereka ya Pak? Itu berarti kamu kurang gaul. Gitu loh. Mungkin kamu terlalu banyak di kamar saja, di rumah saja. Tidak banyak kenalan di luar. Ayo dimulai, tidak usah malu-malu. Punya banyak teman itu lebih banyak untungnya dibandingkan tidak punya teman, entah dalam aspek apa. Kemudian coba difikirkan, kita kan punya bakat, punya kemampuan, punya kompetensi tertentu. Kira-kira bakat kita itu bisa membantu orang lain secara bagaimana ya? Pak, saya itu tidak punya bakat apa-apa. Bisanya yo main game itu saja misalnya. Coba kamu berpikir, keahlianmu main game itu bisa membahagiakan orang lewat jalan yang bagaimana? Apa kamu buka kursus privat gratis, petunjuk main game, caranya nge-cheat atau apa piye ngono. Ya itu contohnya ya, kamu kan masing-masing punya bakat, punya kemampuan, apalagi seusia kalian bakatmu banyak pasti. Asal kamu mau saja, kamu bisa berbagi banyak hal pada sesamamu. Tinggal kalian mau apa tidak, itu saja sebenarnya. Insya Allah kalau teman relasi kalian sudah banyak lah. Coba dipikir mulai sekarang, apa sih yang bisa aku berikan di levelku ini?
dalam usiaku saat ini, dalam situasiku saat ini. Itu akan membantu kita menemukan makna hidup yang membawa kita bahagia. Inilah yang disebut meaning. Yang kelima, A-nya, accomplishment. Accomplishment itu prestasi, kemampuan, penguasaan, atau kompetensi. Ini juga membahagiakan. Jadi, mari punya target-target dan bahagia dengan itu. Orang yang tidak punya kebanggaan sama sekali tentang dirinya, sulit percaya diri. Orang yang tidak percaya diri, ya sulit sukses. Wong dia dengan dirinya sendiri tidak percaya. Jalan suksesnya jadi sulit. Maka entah dengan cara apa, teman-teman, carilah kebanggaanmu masing-masing. Buat prestasi, buat capaian, bentuk kompetensi yang baik yang bisa kalian banggakan, entah dalam bentuk apa. Di situ ada petunjuk untuk membangun prestasi, mencapai tujuan. Buatlah tujuan-tujuan yang sifatnya, ini mungkin teman-teman yang latihan manajemen atau apa pernah dengar istilah ini, SMART. Jadi SMART itu specific, measurable, attainable, realistic, timely. Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, waktunya juga jelas. Coba kalian target, terus kasih rumus itu. Pak, saya pingin hafal juz amma. Spesifik ya, terukur. 30 juz sehari 1 halaman, Pak. Dan realistis, dapat dicapai. Ya, tidak mustahil, Pak. Saya selalu ada waktu lowong setelah habis subuh 2 jam. Masuk akal. Dan waktunya jelas. Ya, kira-kira 1 bulan saya kira sudah bisa saya hafal. Ini namanya SMART. Targetmu jelas, bisa dicapai, realistis, waktunya juga jelas. Ini memudahkanmu kalau membuat target. Di antara sumber kegelisahan kita kan kesulitan kita menata keinginan. Untuk menata keinginan itu, pastikan keinginan kita sifatnya SMART tadi. Realistis saja, jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Nanti kamu kecewa sendiri. Misalnya kamu cita-cita, yo saya pingin paling enggak 2024 itu ya presidennya saya lah, Pak, kalau bisa. Itu namanya ndak SMART. Ya mungkin saja sih, ya siapa tahu tiba-tiba ada bencana besar sa Indonesia habis semua garek kamu sendiri. Ya wis dadi ya presiden dhewe, dadi rakyat dhewe, dadi. Jadi tapi target yang serius ya yang SMART tadi, yang attainable, measurable, specific, realistic, dan timely. Nah, untuk kebahagiaan juga kadang-kadang perlu juga kita ingat-ingat sukses kita di masa lalu. Yo, sekarang sih saya memang keteteran kuliahnya, jangan lupa, tapi saya dulu pernah juara loh, pidato misalnya. Level RT 17-an misalnya. Ya enggak apa-apa kan, lumayan kan prestasi, ada kebanggaan. Jadi apapun itu jenis kebanggaannya, boleh kamu ingat-ingat dalam rangka apa? Flourish, biar kamu berkembang terus jadi lebih baik. Karena dengan accomplishment ini kamu jadi bangga dengan dirimu, percaya dengan dirimu. Cari cara entah bagaimana biar kalian punya prestasi, punya kompetensi yang bisa kalian banggakan. Itulah perma. Ada yang bilang perma itu ada plusnya. Plusnya ini. Jadi selain 5 tadi, mindsetnya harus optimis.
ada physical activity and nutrition. Kesehatannya dijaga, makanannya dijaga. Jadi lahir batinnya positif. Ini maksudnya itu. Plus jangan lupa tidur. Sleep, istirahat. Ya kenceng terus, ya buat apa kalau ndak ada istirahatnya. Pak, saya sukses, Pak, permanya berbuah semua. Saya sekarang luar biasa. Sayangnya saya sekarang sakit, Pak. Opname, ya ndak ada gunanya. Sehebat apapun kalian, kalau ndak sehat, ya ndak ada gunanya. Maka optimis, jaga kesehatan, physical activity, nutrition, dan jangan lupa istirahat. Wah, kalau saya sudah istirahat terus, Pak, tiap hari, mau ndak ada apa-apa yang dikerjakan. Ya wis ndak apa-apa, yang penting ada yang bisa dilakukan dari perma tadi. Yang terakhir saya lakukan dulu, Pak, tidur dulu. Ya wis, alhamdulillah kamu sudah mulai pelan-pelan meskipun diawali dari tidur. Ya jaga kesehatan yang penting ya. Saya kemarin ada yang tanya, Pak, lebih baik mana? Kurang tidur apa terlalu banyak tidur? Ayo kamu jawabnya gimana pertanyaan itu? Ayo, bagaimanapun kalau dalam ilmu akhlak, ifrat dan tafrid itu jelek. Kurang atau lebih itu jelek. Yang baik apa? Pas saja. Nah, pas waktunya ngaji, tidur. Gitu. Namanya pas, sudah pas waktunya kuliah, tidur. Ya sama saja. Baik. Nah, terakhir. Ini tips konkret sebelum kita akhiri ya. Petunjuk konkret dari Seligman untuk latihan ya, memperkuat well-being. Ini menguji diri kita, sesejahtera apa kita, sebahagia apa kita. Coba kalian tes sekali-sekali begini. Melatih kebaikan, kindness. Lakukan insidental saja. Coba satu kebaikan yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba kalau kamu pas ke parkiran, kamu temui tukang parkirnya, Pak, motor yang sederet ini tak bayari semua. Contohnya ngono. Lah wong sederet isinya cuma 3 kok. Jadi, nah, coba kamu cek perasaanmu. Nanti kamu akan tahu ternyata kebaikan itu menyenangkan, membahagiakan. Itu melatih kindness. Melatih sikap baik hati. Cobalah kamu bikin kebaikan-kebaikan insidental yang tidak terduga. Tiba-tiba terbersit di pikiranmu apa gitu. Nah, itu jalan ya. Ada banyak cara. Mungkin setelah ini kamu apalah ikut bantu parkir, atau bantu noto sandal, atau bantu apa gitu. Yang tidak terduga. Kamu sendiri tidak membayangkan melakukan itu. Tiba-tiba saja kamu ingin melakukannya. Boleh dicoba. Yang kedua, coba lakukan semacam gratitude visit. Kalau istilahnya Seligman ya. Gratitude visit itu mengunjungi orang yang menurutmu pernah punya jasa padamu, entah kecil, entah besar. Temui dia, ucapkan terima kasih. Kalau di situ malah kamu disuruh nulis surat, terus kamu antarkan padanya. Cuma zaman sekarang kan tidak musim surat-suratan. Sekarang ya pakai WA langsung, atau ya ditemui saja langsung. Misalnya dulu kamu punya teman zaman SD, kamu misalnya main di kebun tebu, dikejar-kejar mandornya, terus temenmu yang bantu kamu sembunyi misalnya. Tidak apa-apa lah, ada banyak cerita di masa lalumu. Kamu kenang orang yang berjasa buatmu, kamu temui dia, secara khusus kamu ucapkan terima kasih. Ini gratitude visit. Atau boleh, wah ternyata saya sulit Pak menemui teman saya, jauh sekali. Nah, coba kamu
pakai strategi bersedekahlah atas nama dia. Pak teman saya yang dulu bantu saya itu kelihatannya hidupnya sulit sekarang, tapi saya menemuinya juga susah. Ya sudah, kamu bersedekah saja atas nama dia, doakan dia. Gratitude visit. Yang ketiga, ini strategi 3 blessing. 3 blessing itu setiap kali sebelum tidur coba tulis 3 pengalaman positif hari itu. Hari ini saya melakukan apa saja ya, yang baik 3 saja. Ya entahlah kamu milih yang mana. Mungkin hari ini alhamdulillah saya bisa sarapan on time misalnya. Nggak apa-apa, sementara itu nanti lebih berkualitas lagi. Tapi jangan sampai kamu melewatkan satu hari tidak ada satu pun kebaikan yang kamu lakukan. Ini namanya teori 3 blessing. Ini akan memperkuat well-beingmu. Terus ada lagi strategi forgiveness letter. Forgiveness letter itu nulis surat pemaafan, minta maaf pada diri kita sendiri. Minta maaf sampai usia sekian aku belum bisa membawamu ketemu jodoh yang kamu inginkan. Insya Allah sebentar lagi pasti. Nah, coba lah kamu bikin surat ya. Ngobrol ini sebenarnya bicara dengan dirimu sendiri. Karena sering-sering yang jadi hambatan kita untuk maju adalah kita sering blaming pada diri kita sendiri. Kita mencela, merendahkan diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Mungkin lebih sering dibandingkan kita menyakiti orang lain. Mintalah maaf. Dulu saya ada ustadz yang memberi petunjuk saya, fatihai setiap anggota tubuhmu. Sambil kamu ingat-ingat kalau anggota itu pernah kamu ajak melakukan maksiat, ya kamu istighfari. Astagfirullah, wahai tanganku, mohon maaf ya kamu tak pakai nyekrol TikTok, terus enggak pernah tak pakai wiritan misalnya, kamu minta maaf ya. Nah, forgiveness letter. Minta maaf pada dirimu. Kadang-kadang kita sangat kejam. Yang kita zolimi ternyata diri kita sendiri. Yang terakhir, optimis. Boleh kamu latihan begini. Sebut 3 saja sisi negatif hidupmu atau kegagalanmu. Tapi setelah itu tulis sebanyak mungkin anugerah dalam hidupmu. Apakah itu keberhasilan, apakah itu kemampuan, kesuksesan, kenyamanan, apa saja. Untuk menumbuhkan optimisme. Ternyata aku ya bisa kok. Hidupku tidak hanya isi kegagalan saja. Banyak keberhasilan-keberhasilan. Banyak juga yang bisa dibanggakan. Nah, jadi boleh. Itu yang terakhir, membangun optimisme. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih sehat. Itu kan bisa dibanggakan. Banyak teman-teman yang harus berjuang melawan sakitnya. Alhamdulillah aku masih bisa ketawa-ketawa. Banyak orang yang stres tidak jelas, tidak bisa ketawa lagi, problemnya banyak. Itu banyak, coba kamu tulis. Untuk menumbuhkan optimisme, ternyata Allah juga masih sayang padaku, masih diberi banyak anugerah. Bahkan sekedar masih bisa bernafas, masih bisa makan, itu juga anugerah yang luar biasa. Nah, ini latihan-latihan seperti ini akan menguatkan kebahagiaan kita, menguatkan well-being kita. Hidup kita biar lebih cerah, lebih membahagiakan, lebih bisa kita nikmati. Karena mungkin selama ini sebagian besar hidup kita itu kan autopilot, jalan saja seperti biasanya. Sama sekali kita tidak mensyukuri dan menikmatinya. Itu yang membuat kita sulit bahagia. Baik,
Saya kira itu ya, teman-teman, malam hari ini pelajaran tentang bahagia dari Martin Seligman. Minggu depan kita belajar dari tokoh yang sama sekali berbeda. Jadi seorang filosof, teolog, Thomas Aquinas. Nanti kita lihat dan kita akhiri dari tokoh kita sendiri dari Indonesia, yaitu Buya Hamka. Nih, nanti tambah ke sini tambah berbeda lagi strategi mencari kebahagiaannya. Tapi paling tidak teman-teman sampai minggu ini sudah ngerti model kebahagiaannya Bertrand Russell dan Martin Seligman. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.